Dirimu adalah konektor alam semesta. Ya, ini adalah salah satu bahasan dari buku The Connected Universe, Alam Semesta Terhubung. Universal Laws of the Universe, Pengaturan Universal Alam Semesta oleh D.K.L. Rahman. Kamu penasaran mengenai isi bahasan dari buku ini? Aku juga penasaran, jadi langsung aja kita dengarkan. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu channel Diary Fanny, karena aku selalu membacakan buku-buku yang sangat bagus untuk kita semuanya. Let's get started. Pembuka The Connected Universe, Alam Semesta Terhubung. Di alam semesta ini senantiasa terjalin koneksi tunggal, maha besar yang membuat segalanya saling terhubung dan saling menghubungkan, dari skala makrokosmos hingga mikrokosmos. Dirimu adalah konektor alam semesta. Sahabatku, ini bukan sekedar ungkapan spiritual atau drama yang penuh filosofi. Ini hampir 100% saintifik. Manusia adalah bagian alam semesta yang terhubung benar-benar bisa dibuktikan secara ilmiah. Apabila Anda membaca alam semesta dengan cukup teliti, kami yakin Anda bisa, lalu memahaminya dan mau berpikirkannya, maka Anda bisa merangkum rumus yang bisa Anda aplikasikan secara khusus ke dalam setiap tindakan Anda. Membuat tindakan Anda hanya didasari oleh kesadaran yang terhubung dengan alam semesta. Sebetulnya, semua adalah sistem keterhubungan yang kompleks dan teratur. Manusia dan semesta itu terhubung. Bahkan manusia sendiri adalah miniatur semesta. Tinggal bagaimana kita mengolah semua informasi-informasi itu dengan benar, sehingga menjadi sesuatu yang real atau nyata. Kalau sudah nyata, bisa sangat bermanfaat. KDZA. Ujung akhir dari kesadaran yang muncul itulah yang akan membuat Anda berhasil memblendingkan diri secara keseluruhan dan total dengan semesta. Dan kalau sudah berhasil, maka manunggaling dengan Sang Maha Pembuat Semesta menjadi nyata. Alam semesta yang sangat luas pengaturannya ini bukannya tidak dapat dipahami, tetapi hanya bisa dipahami dalam kegembiraan. Kami tidak percaya bahwa alam semesta berputar pada poros penderitaan, apalagi penyiksaan. Alam semesta adalah rahmat-Nya yang nyata. Karenanya bentuklah kenetralan agar mampu menyaksikan rahmat-Nya yang menghubungkan kita sebagai alam semesta yang utuh dan terhubung. Dahulu kala, pada tahun 161 Masehi, sebelum ilmu pengetahuan sains belum berkembang, seorang orang Kaisar Romawi bernama Marcus Aurelius memberi saran, sering-seringlah mempertimbangkan hubungan semua hal di alam semesta, dan hubungan mereka satu sama lain. Untuk hal-hal yang entah bagaimana terlihat satu sama lain dan semuanya ramah satu sama lain. Sekarang kami hidup di generasi di mana keterhubungan dengan alam semesta menjadi sesuatu yang sangat diremehkan. Entah itu karena tidak tahu atau tidak mau tahu, tapi jalinan keterhubungan kami dengan alam semesta hanya sekedar tentang apa yang bisa disajikan alam untuk kita nikmati. Manusia membutuhkan rasa aman dan nyaman dari alam, tetapi melupakan jalinan keterhubungan dirinya sendiri dengan alam. Berbicara pengaturan keterhubungan alam semesta memang rumit. Ini seperti bertanya-tanya dari mana usulnya sepiring nasi. Kita bisa menjawab kalau sepiring nasi bisa ada berkat keterhubungan beras dan air yang dimasak. Tetapi kita juga tidak bisa melupakan api atau listrik yang memasaknya. Tanpa energi panas, beras dan air tidak akan termasak. Tetapi kita juga tidak bisa menghiraukan keterhubungan yang termasak dengan pancinya, sendoknya, dan dengan yang memasaknya. Sepiring nasi tidak pernah kebetulan menjadi sepiring nasi. Terdapat perencanaan, pengaturan, proses yang nyata sengaja dibuat ada. Misalkan saja saat kita memperhatikan keadaan diri kita sendiri. Dahulu kita hanya satu sel, lalu terbuahi, berkembang menjadi janin, terlahir dengan bayi, tumbuh menjadi balita, anak kecil, anak remaja, terus tumbuh sampai sekarang hampir menua dalam pencarian jati diri. Ada alur awal yang tidak pernah muncul begitu saja dari jalan pintas yang dipanggil kebetulan. Kita tidak terlahir begitu saja dan langsung hidup di umur 17 tahun.
Kalaupun iya, berarti kita juga telah melewati sebuah alur yang membawa kita ke sana. Konsep waktu yang berkesinambungan menolak jalan pintas, karena jalan pintas pun memiliki awal. Saat Anda memperluas kesadaran Anda, peristiwa yang tampaknya acak akan terlihat sesuai dengan tujuan yang lebih besar. Deepak Chopra. Sesimpel atau sekompleks apapun keadaan, segalanya memiliki awal. Lalu pertanyaan paling intim apalagi dalam hidup ini selain dari mana kita berawal, mengapa kita di sini, perjalanan apa yang telah terlewat sampai kita bisa sampai di sini? Jujur saja, tidak ada tindakan acak dalam hidup. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua kebetulan memiliki arti yang saling terhubung satu sama lain. Dalam banyak hal, kita semua terhubung. Dengan waktu yang merupakan bagian dari sifat kontinum, kita bisa memahami kalau segalanya memiliki konsep berkesinambungan, memuai dari asal awalnya dan tidak pernah hadir secara serta-merta tanpa permulaan. Konsep waktu yang berkesinambungan menolak jalan pintas, karena jalan pintas pun memiliki awal. Semesta hidup dengan terus memegang teguh hukum-hukum universal yang dibuatnya. Hukum waktu menyatakan bahwa waktu adalah faktor universal sinkronisasi. Setidak yakin apa kita dengan konsep waktu, tetap kita tidak bisa berlari dari awal dan akhirnya. Akhir adalah keniscayaan sebagaimana awal adalah keniscayaan. Dualisme sejati semesta. Menerima akhir selalu akan menjadi bagian dari menghormati awal. Sehormat itu kita pada awal, harusnya menjadikan kita sehormat itu juga pada akhir. Makanya kita memang sudah seharusnya membuat akhir paling terhormat dari keberadaan kita sebagai semesta. Sementara akhir itu sendiri sifatnya relatif. Mungkin kematian akan benar-benar menjadi akhir. Bisa juga kematian hanya akan menjadi awal yang baru. Kesempatan pelajaran kedua akibat dari kesempatan pelajaran pertama yang telah terlunasi. Melunasi sebuah pelajaran adalah syarat perjalanan yang berkelanjutan. Sewajarnya hidup ini hanyalah perjalanan pelajaran tanpa henti. Harusnya kita memahami dan menjadikan kematian hanya sebagai pintu menuju perjalanan pelajaran lainnya. Tentunya sebelum menuju perjalanan pelajaran lainnya, diri harus mau memahami pelajaran yang sekarang terlebih dahulu. Jadi disinilah momennya kita belajar terlebih dahulu dan menyusul nantinya apabila kesempatan berhasil terbentuk. Pastinya pelajarannya tidak mungkin disajikan sekaligus. Harus satu persatu, seperti menaiki tangga. Meski bisa saja melangkahi beberapa anak tangga sekaligus, tetap itu akan melelahkan. Jadi memang anak tangga itu sengaja dibuat untuk menyederhanakan langkah, sehingga kita bisa sampai pada tingkatan yang lebih tinggi. Begitu juga saat kita belajar kepada semesta. Kita juga akan diajak untuk menaiki tangga yang tidak akan menjadi curam, dan dituntun untuk menaikinya secara perlahan dan santai. Sehingga kegembiraan masih bisa terasa. Tidak ada hal yang paling menggembirakan dari belajar kepada semesta. Selain itu adalah pemahaman. Sebenarnya, kami sangat bisa menyatukan ketiga bahasan buku trilogi ini menjadi satu buku kecil lebih sederhana yang hanya membahas hukum-hukum alam semesta dengan bahasan yang sedikit dan disingkat. Merangkum pelajaran yang banyak menjadi cuplikan-cuplikan kecil bukan hal yang sulit. Tetapi kami khawatir pemahaman itu sulit sampai kalau hanya mempelajari banyak hal, tetapi sedikit-sedikit. Hal terpenting dari informasi bukan kuantitasnya, melainkan kualitasnya. Kita jangan lagi mengulang cara yang sama seperti zaman di bangku sekolah dulu. Dahulu kita dijejali oleh banyak informasi yang sedikit-sedikit, tapi tidak tuntas, sehingga kita menjadi bingung dan justru menjadi sama sekali tidak paham untuk apa semua informasi itu kita pelajari. Akhirnya, ilmu yang harusnya membawa kepada perbaikan tidak pernah menjadikan hidup lebih baik, karena memang tidak pernah diaplikasikan secara langsung, melainkan hanya dijadikan ajang penilaian belaka. Pendidikan adalah apa yang bertahan ketika apa yang telah dipelajari dilupakan. B.F. Skinner. Kami tidak akan mengulang pola yang sama dalam buku-buku kami.
Setiap ilmu semesta harus disampaikan dengan baik dan benar sesuai kinerja otak kita. Otak itu seperti otot. Saat digunakan dengan tepat, kami merasa sangat baik. Tetapi saat digunakan tidak tepat, kami justru merasa tidak nyaman. Otak manusia itu hanya akan memproses informasi berdasarkan kepentingan. Apabila kita mampu memahami otak kita, kemungkinan besar kita akan menjadi cerdas. Kabar baiknya, kami sudah menyusun satu buku seru untuk membantu kita mengoptimalkan otak ini. Judulnya adalah The Magic of Neutral Mind, Keajaiban Berpikir Netral. Dalam buku ini kami akan membahas rahasia meningkatkan kekuatan otak tanpa batasan pola pikir yang menghambat. Pembahasan di sana sangat seru, jadi jangan lewatkan buku itu. Bila nanti sudah terbit, maka simpanlah untuk mempelajari kekuatan otak dan pikiran Anda. Sebelumnya, pahami saja dahulu kalau untuk bisa belajar dengan benar, sehingga menjadi makhluk yang cerdas, kita tidak perlu informasi yang banyak. Kita hanya perlu informasi yang tepat agar bisa digunakan dengan tepat, untuk tujuan yang tepat, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang tepat juga. Sekali lagi, kesadaran adalah hasil dari pemahaman yang dipraktekkan. Sungguh disayangkan kalau selama ini manusia hanya mengumpulkan banyak informasi yang tidak tepat, yang tidak bisa diaplikasikan dengan tepat dan tidak memiliki tujuan yang tepat. Jadi mulai bab setelah ini kita akan mengerucutkan pembahasan hanya membahas hukum-hukum alam semesta yang berhubungan dengan salah satu sifat yang paling kuat dari alam semesta, yaitu sifat keterhubungan. Kami harap Anda untuk tidak perlu kecewa karena ternyata hanya ini saja yang akan kami bahas. Bagi kami ini sudah menjadi lautan ilmunya, padahal mungkin baru setitik debu yang dibagi 100 bagian. Saran kami pahami ini dengan betul. Karena ini adalah kekuatan universal yang sebenarnya begitu erat kita genggam. Semesta terhubung dalam satu kekuatan universal. Sahabatku, menurut Anda, hal apa yang begitu menghubungkan Anda dengan dunia luar? Kalau kami, jawabannya adalah internet. Seluruh perangkat di rumah kami hampir terhubung dengannya, dari mulai ponsel, komputer, laptop, sampai TV. Hubungan internet yang aktiflah yang menghubungkan kami dengan dunia luar dan mungkin dengan Anda melalui website, Facebook, Instagram, Telegram, dan YouTube Pesan Semesta. Internet membuat kami terhubung dengan cara yang nyaman dan cepat. Kehadirannya membuat dekat segalanya. Pikirkan tentang berapa perjalanan waktu yang sekarang menjadi lebih cepat. Untuk mengirim email hanya dibutuhkan 1 klik. Tidak sampai hitungan menit, surat itu sudah sampai. Dahulu kala butuh puluhan hari untuk mengirim surat. Sejarah surat bahkan disampaikan bukan ke alamat, tetapi kepada orang-orang tertentu di kota-kota tertentu dengan berbagai moda transportasi seperti menunggang kuda, utusan dengan berjalan kaki, dan bahkan dengan merpati. Begitu sulit untuk saling terhubung. Jadi jelas sebuah perubahan besar-besaran telah terjadi. Internet telah menjadi hadiah nyata bagi banyak dari kita, dan itulah kekuatan dari keterhubungan. Sekarang coba bayangkan kalau sebenarnya semesta itu adalah internet raksasa, di mana setiap partikel yang membentuk suatu materi saling terhubung satu sama lain dengan cara spesifik dalam satu kekuatan universal tak terlihat. Sama seperti internet di dunia kita saat ini, tapi pengaturannya otomatis. Di mana berkat pengaturan otomatisnya dari awal kita telah terhubung dengan segalanya. Lebih dari sekedar hubungan biasa, tetapi hubungan yang mengakar dengan segala keberadaan. Pengaturan yang sebenarnya menghubungkan kita dengan sesama makhluk hidup lainnya, dengan udara, air, cahaya, dengan bentuk material lainnya, dan terhubung dengan bumi secara keseluruhan. Ada banyak contoh berbeda tentang bagaimana kita terhubung satu sama lain, dan buku ini akan membuat hubungan itu menjadi nyata untuk kita saksikan. Anda boleh menyimpan buku ini selama 1 abad lamanya, tetapi sifat keterhubungan alam semesta tidak akan pernah terputus. Itu melekat, dan meski Anda mengasingkan diri dengan cara membuat terowongan di kedalaman Antartika sekalipun, Anda tetap terhubung dengan alam semesta. Detik ini mungkin Anda sendirian. Anda meratapi kesendirian Anda.
dan meradangkan kesepian yang nyala membara sampai Anda memandang diri sangat rendah. Tetap di dalam diri Anda terdapat segala sifat keterhubungan semesta. Terdapat pengaturan penuh cinta yang terus menuntun Anda untuk kembali menjadi semesta yang bergemerlapan dan penuh keterhubungan makna dengan segalanya. Rumi bertanya, apakah tubuh itu? Lalu dia lanjut menjawabnya, bayangan dari bayangan cintamu, yang entah bagaimana mengandung seluruh alam semesta. Sangat manis bukan? Hari ini, inilah awal dari perjalanan sakral kita kembali memahami sifat yang kita miliki untuk mencari sebuah jati diri. Kita akan terus menapaki perjalanan dengan pemahaman. Dahulu, kami diajarkan kalau keterhubungan hanya tentang bagaimana kami bisa terhubung dengan orang lain. Tapi ternyata itu masih sangat sempit. Ternyata segalanya terhubung. Hidup kita saling terhubung satu sama lainnya. Neil deGrasse Tyson menjelaskan kita semua terhubung satu sama lain secara biologis, dengan bumi secara kimiawi, dan dengan seluruh alam semesta secara atomik. Itu agak keren, itu membuat saya tersenyum, dan saya benar-benar merasa cukup besar pada akhirnya. Bukannya kita lebih baik dari alam semesta, kita adalah bagian dari alam semesta. Kita berada di alam semesta dan alam semesta ada di dalam kita. Dalam semesta ini tidak ada yang namanya ketidakterhubungan. Ketidakterhubungan hanyalah rasa ketidakkoneksian sebagaimana yang sekarang kita rasakan. Segalanya adalah keterhubungan. Manusia adalah sepaket keterhubungan yang saling terhubung satu sama lain. Baik itu terhubung dengan dirinya sendiri, juga terhubung dengan yang di luar dirinya, dengan seluruh makhluk serta dengan planet tempatnya berada, termasuk dengan alam semesta yang di luar jangkauannya. Misalnya, kita terhubung secara total dengan matahari. Bukan karena matahari sekedar memberi kita siang, tetapi karena kita memakan matahari. Tumbuhan menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi bahan kimia pembawa energi, yang kemudian disimpan tumbuhan dalam ikatan molekul sampai kita memakannya. Setiap molekul dalam tubuh bergerak dan pada akhirnya akan dikeluarkan, dihembuskan atau ditumpahkan. Atom-atom ini digantikan langsung oleh unsur-unsur biosfer, berupa makanan yang kita makan, air yang kita minum, dan udara yang kita hirup. Manusia adalah bagian dari sistem pertukaran abadi dengan semua elemen dan makhluk hidup di alam semesta. Kita tidak hanya di alam semesta, kita sebenarnya adalah alam semesta. Kita adalah bagian dari semesta ini. Kita berada di semesta ini, tetapi mungkin yang lebih penting dari kedua fakta itu adalah bahwa semesta ada di dalam kita. Neil deGrasse Tyson. Alam semesta adalah totalitas keterhubungan, dan ini adalah keniscayaan. Bagaimanapun kondisinya, baik itu menyadari atau tidak menyadari, kita semua sudah terhubung. Beberapa dari kita merasakan ini lebih kuat daripada yang lain. Dan ada semakin banyak bukti di bidang fisika kuantum yang menunjukkan bahwa ini bukan hanya omong kosong, tetapi kebanyakan dari kita terbiasa dengan gagasan bahwa kita bukanlah makhluk yang terhubung. Ego manusia memang sudah diprogram dunia untuk menjalankan pertunjukan dengan sangat luar biasa, sampai-sampai lupa akan jati dirinya yang sesungguhnya. Hingga sebagian mereka sukses menepis sifat bawaan dari semesta ini. Padahal sebenarnya ini adalah kekuatan yang kita miliki. Seperti kekuatan internet yang menyatukan kita untuk mewujudkan banyak sekali kolaborasi bernilai positif. Keterhubungan kita dengan alam semesta juga bisa membantu kita mewujudkan kolaborasi positif yang fantastis. Tetapi memang kalau belum terpahami maka belum akan tersaksikan. Dan kalau belum tersaksikan maka belum menjadi kesadaran. Akhirnya realita keterpisahan dengan alam semesta masih kita rasakan detik ini. Maka itu untuk mencapai kepada keyakinan kita akan belajar memahami untuk menyadari terlebih dahulu. Karenanya kita akan membangun kesadaran untuk mempelajari hukum-hukum universal yang mengatur keterhubungan diri kita dengan alam semesta. Untuk memulai menjalani kehidupan yang mengalir selaras dengan kekuatan universal, penting untuk memahami dan meresapi keterhubungan alam semesta. Bagaimanapun, tiap diri adalah konektor atau penghubung alam semesta. Setiap orang memiliki sumber pengaturan di dalam dirinya yang membuat dirinya terhubung dengan segala keberadaan yang ada. Seperti
jalinan sarang laba-laba yang mengikat segalanya ke arah dirinya sendiri. Begitulah sekiranya keterhubungan yang ada saling terjalin. Tidak terlalu mudah menyadari keterhubungan alam semesta yang sedang kita jalin, meski tidak terlalu sulit juga untuk mengetahuinya. Melalui buku sederhana ini saja Anda akan mengetahui pengaturan yang Anda jalin dari diri Anda sendiri selamanya. Hukum-hukum pengaturan universal yang mengatur keterhubungan ini bersifat permanen dan abadi, terlepas dari kesadaran atau ketidaksadaran. Sekuat apapun manusia menolaknya, tetap saja alam semesta hidup dengan terus memegang teguh hukum-hukum universal yang dibuatnya. Pastinya akan menjadi hal yang positif untuk meningkatkan pengetahuan menjadi penyadaran total. Meski itu butuh waktu, tapi kami yakin Anda akan melaluinya dengan tepat. Yang terpenting Anda mau melaluinya dengan tepat. Cara tepat melalui waktu untuk menyadari keterhubungan diri dengan alam semesta adalah dengan mempelajarinya. Penuhi dirimu dengan ilmu-ilmu yang menghubungkanmu dengan alam semesta. Inilah alasan kita akan memperdalam pelajaran ini dengan cara mulai menyaksikan secara lebih detail hukum pengaturan yang menghubungkan kita dengan alam semesta. Leonardo da Vinci mengatakan, "Learn how to see. Realize that everything connects to everything else." 3 hukum yang mengatur keterhubungan semesta. Saat berbicara tentang alam semesta yang terhubung, maka kita akan berbicara tentang 3 hukum universal alam semesta. Dalam jagat keseluruhan ini terdapat 3 pilar utama pengaturan universal yang bekerja menjaga keterhubungan alam semesta. Mungkin sebagian Anda bertanya-tanya, bagaimana ini bisa tersusun dengan jelas? Jawabannya, karena kami mengumpulkan lembar-lembar kecil dari alam semesta yang terbaca dan mencoba menyajikannya keluar. Kami paham kami bukanlah seorang ilmuwan yang memiliki sertifikat ilmiah. Apabila Anda meragukan ketiga hukum yang sedang berlangsung dalam hidup Anda ini karena melihat betapa kurangnya kami, maka itu tidak apa. Kami tidak akan memaksa titik penerimaan dari Anda. Itu sama sekali tidak perlu. Tapi kami sangat memaksa Anda untuk membaca semesta. Bacalah, meski sedikit-sedikit keniscayaan-keniscayaan semesta dengan apapun yang Anda yakini. Tidak perlu melalui buku ini, tetapi cobalah terus menyaksikan semesta atau menyaksikan hasil-hasil penemuan ilmiah yang sudah dilakukan banyak ilmuwan terkenal. Pelan-pelan Anda akan menyaksikan kalau ketiga hukum pengaturan universal sangat teratur, berserakan di setiap inci alam. Ternyata kita memang diatur untuk saling terhubung dan menjadi makna-makna semesta yang saling berkolaborasi dalam keterhubungan abadi. Saya tidak ingin Anda mempercayai saya. Saya ingin Anda mempertanyakan semua yang saya katakan. Perkataan Jacques Fresco. Ketiga prinsip universal yang akan kita bahas ini memiliki dasar yang teguh dalam esensi universal. Setiap prinsip universal dinyatakan dalam hukum universal masing-masing dan tidak pernah saling menyalahi ilmu sains yang paling terupdate sekalipun. Ketiga hukum universal itu adalah: pertama, hukum kesatuan, the law of universal unity. Kedua, hukum ketunggalan, the law of universal oneness. Ketiga, hukum keseimbangan, the law of universal balance. Pengaturan universal kesatuan menyoroti keterkaitan jagat keseluruhan. Dengan mempelajari pengaturan ini, kita meningkatkan kesadaran kesemestaan kita untuk menyaksikan kalau memang ada kinerja pengaturan yang membuat segalanya menjadi kemanunggalan abadi, di mana tidak ada satu inci pun dalam hidup ini yang tidak terhubung. Tidak ada yang namanya keterpisahan, segalanya adalah keterhubungan abadi. Pengaturan universal ketunggalan menyoroti bahwa ada sistem ketunggalan yang menghubungkan seluruh alam semesta, sehingga hukum kesatuan menjadi benar-benar nyata terwujud. Dan pengaturan ini benar-benar berlaku di dasar terawal dari bagaimana seluruh material alam semesta terbentuk, menjadikan hukum ini berlaku di jagat keseluruhan. Hukum yang sangat kuat ini didukung dan dimaksimalkan kinerjanya dengan adanya hukum ketiga, yaitu hukum keseimbangan.
Dalam kemanunggalan, seluruh alam semesta diatur dengan hukum keseimbangan. Saat Anda mulai membuka cakrawala yang luas, maka Anda akan memperhatikan betapa intensnya keseimbangan itu hadir dalam hidup Anda. Setiap saatnya Anda berhadapan dengan hukum keseimbangan dan mencoba mengalir di dalamnya, meski ada waktunya Anda terjebak dalam dimensi yang tidak seimbang. Sebenarnya seninya itu adalah keseimbangan itu sendiri. Kami akan menyajikan ketiga hukum ini dalam trilogi buku pertama ini. Berharap setelah memahaminya, Anda bisa membuka cakrawala pemahaman tentang pengaturan semesta dari perspektif yang lebih mendasar. Ketiga hukum ini adalah dasar bagi Anda untuk berpijak di atas planet ini sebagai khalifah yang utuh. Pijakan kita saat ini adalah keterhubungan. Apa yang kita injak ini bukan tempat atau tanah, melainkan bumi, yaitu sebuah keterhubungan erat yang terhubung dengan sang pemegang amanah, yaitu tiap diri kita masing-masing. Ini bukan filosofi atau kepercayaan, ini adalah pengaturan universal apik. Ada bukti saintifik untuk membuktikan pengaturan universal ini. Meski masih jauh dari sempurna, kehadiran buku ini adalah bukti untuk mengerok keluar buktinya. Anda terhubung dengan alam semesta, dan alam semesta terhubung dengan Anda. Ini berlaku abadi karena Anda adalah alam semesta itu sendiri. Anda adalah kesatuan, Anda adalah ketunggalan, dan Anda adalah keseimbangan alam semesta. Sehingga bersama-sama kita bisa menyaksikan kalau pengaturan universal memang sekompleks itu. Jujur saja, ketiga hukum universal ini adalah pengaturan yang jarang sekali dibahas. Biasanya seseorang memulai pelajaran The Law of Universe dengan LOA atau The Law of Attraction, yang sebenarnya masih penuh kebisingan ego. Dalam LOA, Anda bisa mendedikasikan diri Anda di luar energi dan melupakan hukum sakral semesta bahwa Anda adalah keterhubungan dengan energi itu sendiri. Itulah kenapa 99% orang gagal mewujudkan impiannya melalui LOA. Itu karena hukum universal yang dipelajarinya tidak lengkap. Law of Attraction masih mengklaim alam semesta akan memberi Anda uang, kesehatan, kebahagiaan, dan aset berlimpah, di mana semua bisa Anda wujudkan melalui keinginan terdalam Anda dan pikiran yang fokus memikirkannya. Mintalah dan itu akan diberikan, begitu yang digaungkan LOA. Ini tidak buruk, hanya saja ini masih menjadi ilmu semesta yang tidak lengkap. Ilmu yang hanya disampaikan untuk mendukung ego diri. Ego menyukai LOA karena ini seperti melaksanakan pemenuhan keinginan dengan minim aksi, hampir tanpa strategi dan menggebu ambisi. Mengajarkan bahwa Anda tidak harus bekerja untuk mencapai tujuan Anda. Anda tidak perlu melakukan apapun selain manifestasi untuk memiliki kehidupan yang kaya dan berbahagia. Hanya perlu memikirkan keinginan dan semua akan tercipta. Kami tidak menyalahkan LOA, tetapi saat seseorang mempelajari LOA sebelum mempelajari ajaran hukum universal semesta yang sesungguhnya, maka dirinya akan terjebak pada rantai ego yang lebih keliru dari sebelumnya. Anda boleh mempelajari LOA, tapi Anda harus melaksanakannya dengan cara yang benar. Segalanya adalah energi, tidak bisa dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Segala keberadaan adalah bentuk energi, dan segala keberadaan sudah ada. Tidak perlu menarik apa-apa kalau Anda sudah menjadi keberadaan itu sendiri. Karena segala keberadaan yang menurut kita ada, apapun itu, sudah bersatu dengan diri kita sendiri. Kita saja yang belum menyadarinya. Seketika kita menyadarinya, maka kita akan menjadi kesadaran yang paham kalau dirinya sudah diberikan kecukupan oleh Sang Maha Pembuat untuk membentuk apapun dan memanage apapun dengan kesadarannya. Yang mana kesadaran ini terhubung dengannya, pembahasannya ada di buku ketiga. Dengan memahami alam semesta terhubung, Anda justru akan menjadi LOA itu sendiri. Jadi pastikan setelah menuntaskan buku pertama ini, Anda lanjut membaca buku kedua, lalu baru yang ketiga. Hal yang harus Anda patuhi adalah mohon jangan mengacak urutannya. Buku trilogi ini akan lebih sempurna efeknya apabila Anda membacanya berurutan. Urutan adalah langkah pertama menuju penguasaan subjek. Di buku kedua, Anda baru akan kami sajikan dengan banyak tips dan trik untuk menggunakan energi Anda. Dan setelah Anda belajar cara menggunakan energi Anda, maka Anda wajib membaca buku ketiga, agar kemampuan Anda berjalan sesuai dengan kesadaran semesta.
dan bukan atas ego keinginan Anda belaka. Sadarilah kalau ego itu butuh dikendalikan oleh kesadaran. Tanpa pengendalian ego sangat serakah akan kekuatan. Ego sangat mampu mengendalikan kekuatan Anda hanya untuk memenuhi kesenangan dan kenikmatan atau hawa nafsu. Jadi, setelah mengetahui kekuatan Anda, maka Anda wajib mengendalikannya demi kebermanfaatan yang sesungguhnya. Dan itu dibutuhkan kesadaran. Percayalah, segala sesuatu di alam semesta senantiasa menunjang manusia untuk terus berkembang. Ilmu semesta adalah ilmu yang bermanfaat demi perkembangan manusia itu sendiri. Segala sesuatu dalam semesta ini sudah diatur sedemikian rupa agar terus bergerak dalam keteraturan. Ketidakteraturan hanyalah keteraturan yang belum terpahami. Jadi, teruslah membaca dan simaklah keteraturan-keteraturan semesta yang dibuat dan diatur olehnya. Biarkan pikiran Anda memulai perjalanan melalui dimensi baru yang lebih meningkat. Bukalah mata Anda, biarkan semangat Anda mulai membumbung tinggi dalam pelajaran ini. Lakukanlah ini untuk merasakan cintanya. Untuk merasakan cinta yang menghubungkan kita dibutuhkan lebih dari sekedar pengakuan, melainkan kebersaksian. Pengakuan tidak bisa membawa seseorang untuk merasakan, dan tanpa ini, maka seseorang tidak bisa menyadari. Keterhubungan alam semesta butuh disadari. Tanpa penyadaran, maka tidak ada realita baru yang terbentuk. Semuanya akan berlangsung sama saja. Untuk menghindari kesiaan yang seperti ini, maka kita butuh pemahaman. Maka pemahaman itu penting. Ketika sesuatu dipahami secara bermakna, maka pemahaman itu dapat dibangun untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut. Sekedar tahu ilmu pengetahuan yang besar tidak akan membawa kepada kesadaran. Tetapi apabila dipahami, maka pengetahuan akan bisa diaplikasikan secara baik dan benar. Einstein menulis, hal yang paling tidak dapat dipahami tentang alam semesta adalah bahwa ia dapat dipahami. Jadi, hampir tidak terbatas sama sekali. Karena tidak ada yang tidak memahami semesta kecuali dia akan berkata, semesta adalah tempat berlapis-lapis tanpa ujung lapis. Jadi mari kita pelan-pelan saja. Ini memang seru, tapi keseruan juga harus dikendalikan agar tetap seru. Memusingkan diri dengan pembahasan yang terlalu luas tapi tidak mau menyaring manfaatnya bagi kesadaran diri justru akan membuat pelajaran menjadi tidak seru lagi. Dalam hidup ini, pelajaran dan tingkat pemahaman itu memang selalu dibuat berlapis-lapis. Jadi mau tidak mau kita harus mengupas satu lapis setelah selesai mempelajari satu lapis lainnya. Tidak masalah di lapis mana kita sedang belajar sekarang. Pastikan kita senantiasa membuka akal dan tidak mengingkarinya untuk melintasi 1000 lapis yang lainnya. Pelajaran dari Sang Maha Pembuat itu tersedia di depan kita secara terbuka dan menyeluruh. Tapi itu hanya bisa terbaca oleh mereka yang tidak ingkar akal. KDZA. Kita memang harus belajar membuka akal untuk menerima kalau realitas, masa depan, dan masa lalu memiliki banyak cabang. Sejumlah jalan raya semesta tanpa batas yang mengarah ke muara pelajaran yang tak terbatas. Fakta penemuan galaksi-galaksi dan menjauhnya galaksi menuntun beberapa ilmuwan untuk percaya bahwa alam semesta sebenarnya berukuran tak terbatas dan tidak diciptakan dengan batas, karena semesta terus mengembang di dalam waktu dan ruang yang tidak pernah diketahui batasnya. Bagaimanapun, kita harus selalu menghargai setiap langkah aksi. Meskipun aksi kecil, tetaplah itu adalah aksi. Tidak ada mimpi yang besar dan tidak ada mimpi yang kecil. Coba saja kita perhatikan ilustrasi bumi di dalam galaksi Bima Sakti ini. Bumi di dalam galaksi Milky Way. Oh my god, besar sekali ya. Dahulu manusia beranggapan kalau galaksi Bima Sakti adalah seluruh semesta dan berpikir bahwa itu sudah menjadi kemahaan yang sangat luar biasa besar. Sayangnya, rasa penasaran yang menggelitik membuat kebesaran itu terbantahkan. Fakta baru pun muncul dari gelitikan yang tajam. Ternyata, yang menurut kita sangat luar biasa besar masih sangatlah kecil. Bantahan ini menjadi petunjuk besar kalau meskipun kita memang begitu kecil, tapi bukan berarti kita tidak bisa melintasi kekecilan kita. Sungguh motivasi yang luar biasa. Jadi ceritanya begini,
Awalnya, Newton beranggapan bahwa waktu dan ruang bersifat mutlak dan statis, yang mana artinya semesta tetap sama sebagaimana diciptakan dan dibentuk pada awalnya tanpa perubahan. Newton menggambarkan semesta ibarat satu roll karpet yang sudah terbentuk baku dan sengaja dibentangkan. Akan tetapi, anggapan Newton harus runtuh saat Edwin Hubble melalui teleskopnya menyaksikan secara langsung banyak bermunculan galaksi-galaksi baru dan menemukan fakta bahwa bintang-bintang yang tidak terdistribusi secara seragam di seluruh ruang angkasa, tetapi dikumpulkan bersama dalam koleksi besar yang disebut galaksi. Mengejutkannya, Hubble menemukan bahwa semakin jauh galaksi, semakin cepat galaksi menjauh dari kita. Maksudnya Hubble, semesta ini memuai dalam ketidakberhinggaan. Ketika para ilmuwan berbicara tentang semesta yang memuai, maka yang mereka maksudkan adalah semesta terus tumbuh sejak permulaannya. Galaksi di luar kita bergerak menjauh, dan yang paling jauh justru bergerak paling cepat. Ini berarti bahwa tidak masalah di galaksi manapun kita berada, semua galaksi lain pasti akan terus bergerak menjauh dari kita. Namun galaksi tidak bergerak melalui ruang, mereka bergerak di ruang angkasa, karena ruang juga bergerak. Bayangkan sejenak, ini sangat menakjubkan. Kami rasa mungkin Anda pernah mendengar kata Laniakea, yang dalam bahasa Hawaii berarti surga yang tak terukur. Singkatnya, Laniakea adalah peta galaksi. Setiap titik yang bisa kita perhatikan adalah galaksi yang ada di supercluster kita. Sementara galaksi kita adalah titik besar yang ditunjuk itu. Dipertegas kalau titik besar itu bukan bumi, melainkan galaksi Bima Sakti. Jadi maksudnya, Laniakea adalah galaksi di antara galaksi. Adapun garis-garis yang bersinar itu bukanlah galaksi. Garis-garis bercahaya ini adalah lintasan yang akan diambil oleh galaksi-galaksi melalui gravitasi selama miliaran tahun mendatang dalam tarian gravitasi dan dari semua galaksi yang berputar-putar bersama dalam struktur gravitasi yang kita sebut Laniakea. Kebenaran Laniakea masih diragukan kepastiannya, dan memang gambar itu hanyalah visualisasi yang tercipta dari perhitungan matematis manusia yang mencoba menghitung luasnya semesta. Tapi paling tidak, dari sini kita bisa melihat arti kata maha luas yang tidak terbatas itu. Bagi kita sebelumnya, Bima Sakti galaksi tempat bumi berada saja sudah cukup luas. Namun kehadiran fakta ini menciutkan wajah yang kita banggakan. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa semesta dapat berkembang ke keabadian. Benar-benar tak terbatas, sampai para ilmuwan mencoba cara yang lebih unik untuk menggambarkan semesta. Beberapa ilmuwan mencoba untuk membuat ukuran semesta agar lebih dapat dipahami oleh pikiran manusia dengan cara membandingkan jumlah butiran pasir di pantai. Bayangkan setiap butir pasir di pantai manapun di planet ini sebagai satu bintang. Satu butir pasir adalah satu bintang, sementara satu pantai memiliki jumlah butiran pasir yang tidak terhitung. Kalau dihitung dengan matematika kasar, berarti semesta memiliki lebih banyak bintang daripada jumlah butiran pasir di semua pantai di seluruh bumi. Ini gambaran yang cukup mengejutkan. Di bawah ini adalah foto bintang. Foto ini adalah dua pemandangan dari Hubble dari gugusan galaksi masif CL0024+17 ZWCL0024+1652 ditampilkan. Di sebelah kiri adalah pemandangan dalam cahaya tampak dengan busur biru yang tampak aneh muncul di antara galaksi-galaksi kekuningan. Jadi ini adalah gambar galaksi yang diperbesar dengan terdistorsi yang terletak jauh di belakang gugus. Cahaya mereka dibelokkan dan diperkuat oleh gravitasi yang sangat besar dari klaster dalam proses yang disebut pelensaan gravitasi. Di sebelah kanan, bayangkan biru telah ditambahkan untuk menunjukkan lokasi materi tak terlihat yang secara matematis diperlukan untuk menjelaskan sifat dan penempatan galaksi berlensa gravitasi yang terlihat. Terlihat sangat tidak teratur, tetapi gemerlapan yang terlihat berantakan dan kecil-kecil ini adalah galaksi-galaksi super besar yang mungkin berisi babak kebesaran-kebesaran menakjubkan lainnya.
Dahulu saja, saat Bima Sakti pertama kali terlihat secara primitif, kita menganggap bahwa galaksi Bima Sakti adalah seluruh semesta dan berpikir bahwa kita sudah berada dalam kemahaan yang sangat luar biasa besar. Sayangnya, rasa besar itu terbantahkan. Ternyata yang menurut kita sangat luar biasa besar ini masih sangatlah kecil. Namun sekali lagi sahabatku, kita memang begitu kecil kalau dilihat dari ukuran. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melintasi kekecilan kita. Besar dan kecil itu sama, yaitu sama-sama Sang Pencipta. Anda akan memahami paragraf ini di ujung pelajaran kesemestaan Anda sendiri. Ini bukan akidah yang didogmakan, ini bukan wejangan yang didoktrinkan. Anda akan memahami akidah Anda sendiri saat Anda tidak berhenti menyaksikan ciptaannya. Naluri semesta kita yang akan meyakini apa yang perlu diyakini sebagai kebenaran hakiki. Kita tidak akan mampu membohongi akal dan hati kita terus-terusan. Doktrin dan dogma lambat laun akan terhapus dan wajah aslinya mau tidak mau akan terlihat. Meski masih samar tidak apa. Ketajaman akal dan hati bersih kita akan memperjelasnya. Ini adalah jalan spiritual semesta yang ranum. Mulai sekarang bersaksilah dan bersabarlah menyambut pemahaman sambil terus tersenyum dalam ketidakjelasan. Mulai detik ini kita akan bergerak dalam tasbih yang terhormat, dan pastinya untuk itu kita butuh membaca diri agar bisa paham. Minimal kita tahu bagaimana diri ini sebenarnya terhubung dengan alam semesta yang lebih besar. Alam semesta selalu menjadi kebesaran yang tak terhingga. Mungkin sampai kapanpun kita tidak akan pernah menembus lapisan terluarnya. Batasan yang bisa kita pahami adalah kenyataan kalau alam semesta meliputi segala pengaturan yang ada, dari atom terkecil hingga galaksi terbesar, dan kenyataan kalau sejak terbentuknya, semesta telah berkembang dan mungkin tak terbatas dalam cakupannya. Tentu kita masih ingat saat bagaimana galaksi Antene tertemukan. Galaksi Antene adalah sepasang galaksi yang bertabrakan sekitar 62 juta tahun cahaya dari bumi. Galaksi Antene adalah salah satu contoh termuda galaksi yang bertabrakan, serta salah satu pasangan galaksi yang berinteraksi terdekat dengan bumi. Galaksi Antene mengalami fase aktivitas starburst yang intens ketika awan-awan yang bertabrakan dari debu dan gas menekan awan-awan molekul besar dan menyebabkan pembentukan jutaan bintang baru dengan cepat. Beberapa bintang yang baru terbentuk terikat secara gravitasi dan membentuk kelompok besar. Lebih dari 1000 gugus terang yang terdiri dari bintang-bintang yang baru berbentuk baru-baru ini ditemukan di galaksi Antene oleh para astronom. Wilayah starburst paling terang dan paling kompak berisi gugus bintang super. Miliaran bintang akan terbentuk sebelum tabrakan galaksi berakhir. Jadi intinya ini adalah proses pembentukan galaksi baru yang prosesnya berhasil dilihat oleh manusia bumi. Sebuah bukti bahwa memang iya betul semesta berkembang dan kita terhubung dengannya. Albert Einstein berkata, setelah Anda dapat menerima alam semesta sebagai materi yang mengembang menjadi sesuatu yang tidak ada, mengenakan garis-garis dengan kotak-kotak menjadi mudah. Melalui pemahamanlah kita nantinya akan bersaksi, bukan sekedar mengakui, tetapi benar-benar meyakini. Kesadaran selalu berada di atas pemahaman. Kesadaran adalah pemahaman yang sudah dilaksanakan. Banyak orang yang tahu tetapi tidak paham. Banyak yang paham tapi tetap memilih untuk tidak mengaplikasikan pemahamannya. Tanpa pengaplikasian maka tidak ada kesadaran, yang ada hanyalah pengetahuan. Proses mempraktekkan pemahaman inilah yang akan membawa kita pada kesadaran. Jadi, belajar itu bukan hanya sekedar membuat diri tahu, karena tahu belum tentu sadar, tetapi juga mempraktekkan apa-apa yang sudah dipelajari. Misalnya, saat berjalan menyelusuri jembatan di atas sungai, terpampang spanduk sepanjang 3 meter dengan tulisan besar membuang sampah di sungai menyebabkan banjir. Tapi di waktu yang bersamaan kita menengok ternyata masih banyak yang membuang sampah di sungai. Padahal dengan tulisan itu mau tidak mau setiap yang membaca otomatis menjadi tahu meski memang tidak otomatis menjadi sadar. Kesadaran merupakan pilihan, jadi tantangan berat sebelum kesadaran adalah keinginan untuk sadar. Ada banyak faktor yang mendukung manusia agar terus memilih kesadar sebagai bagian keinginan diri. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Hari ini kita akan membahas cara membangun kesadaran diri. Namun sebelum membahasnya, kami ingin bertanya secara pribadi kepada Anda. Apakah Anda sadar? Sahabatku, dalam tiap dimensi semesta ini, pengetahuan adalah hal penting yang menjadi dasar munculnya kesadaran. Meski memang tidak melulu seperti itu,
Contoh ringannya lagi adalah tembakau. Setiap perokok pastinya mengetahui kalau rokok itu berbahaya bagi jasad. Namun, foto-foto mengerikan yang dengan sengaja dijadikan pembungkus rokok sama sekali tidak berpengaruh. Artinya, pengetahuan tentang bahaya rokok belum mampu membuahkan kesadaran bagi sebagian mereka yang tidak mau mengelola pengetahuan itu. Tapi banyak juga mereka yang menjadi ingin berhenti merokok karena pengetahuan tentang rokok membuahkan kesadaran bagi mereka. Di sini kita bisa menyaksikan betapa netralnya pengetahuan itu bekerja. Pengetahuan sangat penting untuk perkembangan kecerdasan, peningkatan kualitas hidup, dan evolusi peradaban manusia. Tetapi itu akan kembali kepada pilihan. Pengetahuan membawa input yang diterima oleh indera dan anggota tubuh lainnya, lalu dikelola di dalam diri. Cara bagaimana tiap diri mengelola akan unik dan berbeda, sehingga menghasilkan tingkatan kesadaran yang unik dan berbeda pula. Pengetahuan adalah hal penting yang menjadi dasar munculnya kesadaran. Kesadaran apa yang ingin Anda munculkan, itu semua tergantung dengan pengetahuan yang Anda pikirkan. Itulah yang menjadikan sifatnya kesadaran tidak pernah tetap. Orang sadar adalah seseorang yang waspada akan pikiran, perasaan, dan tindakannya. Dia tahu apa yang dia lakukan dan mengapa dia melakukannya. Mereka adalah orang yang mengenal dan memperhatikan diri sendiri lebih dari apapun. Karena inilah orang sadar mampu mengendalikan diri mereka sendiri. Mereka selalu waspada dengan segalanya dan terus berusaha meningkatkan kesadaran dirinya. Universal Laws of the Universe. Kesadaran bisa meningkat atau menurun. Itu semua tergantung bagaimana akal kita berpikir dan memikirkan pengetahuan. Hal yang wajib digarisbawahi bahwa pengetahuan yang tidak terkelola sama sekali tidak akan membuahkan kesadaran. Kesadaran muncul dari hasil pengelolaan pengetahuan. Apabila pengetahuan tidak terkelola, maka tidak akan menjadi kesadaran, hanya pengetahuan. Mengelola pengetahuan artinya mengaplikasikan pengetahuan itu demi kepentingan kehidupan. Sayangnya, dari kecil kita mengelola pengetahuan hanya untuk sekedar angka yang tertulis di atas kertas. Sementara angka di kertas itu hanya diperuntukkan bagi kepentingan perorangan saja. Pengetahuan hanya menjadi bahan penilaian untuk mencapai tujuan pribadi. Bahkan sebelum mampu dikelola menjadi kesadaran pribadi, akhirnya manusia memiliki pengetahuan yang banyak. Tapi, masing-masing pengetahuan yang terbatas itu tidak menjadi kesadaran apa-apa bagi kepentingan bersama kehidupan. Seperti memasukkan aneka buah ke dalam mesin juicer. Pengetahuan itu harus dilumat habis melalui akal sebelum menjadi kesadaran. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar akal mampu melumat pengetahuan menjadi kesadaran? Berikut ini adalah tips yang dahulu pernah kami terapkan ke dalam diri kami sendiri. Bisa saja tips ini berhasil atau tidak berhasil. Setiap semesta memiliki keunikan cara mereka masing-masing, tapi tidak ada salahnya juga dipraktekkan. Tips dari kami, cobalah mempraktekkan rumus 2W plus 1H setiap kali Anda menerima pengetahuan baru. 2W berarti what, why, apa, kenapa. 1H-nya how. W1 adalah what? Apa isi pengetahuan ini? W1 adalah what. Sama dengan apa isi pengetahuan ini. Seperti yang dianjurkan Stephen Hawking, pandanglah ke atas bintang-bintang dan jangan ke bawah ke kaki Anda. Cobalah untuk memahami apa yang Anda lihat dan bertanya-tanya tentang apa yang membuat alam semesta ada. Penasaranlah. Semakin kita bertanya, semakin banyak kita memperhatikan. Artinya, semakin kita menggunakan kemampuan otak kita dan semakin aktif neuron kita bekerja. Jadilah penasaran terlebih dahulu dengan apa isi pengetahuannya. Jangan buru-buru mengklaim pengetahuan yang masuk. Resapilah dahulu apa pengetahuan itu. Berpikirkan dan cari titik kebaikan kesadarannya melalui akal dan hati untuk pengembangan kesadaran diri. Bagaimanapun, pengetahuan itu sangat mempengaruhi tingkat kesadaran diri. Kesadaran itu bergerak sebagai energi dan ilmu pengetahuan itu aliran frekuensinya. Seseorang akan menerima frekuensi yang sesuai dengan frekuensi yang dia lepas. Apabila pengetahuan itu tidak sefrekuensi, maka hargailah pengetahuan itu.
Bisa jadi pengetahuan itu berada jauh di atas frekuensi kita berada. Ingat, semuanya adalah energi. Pikiran, kata-kata, gambar, perasaan, dan tindakan Anda semua menarik seperti energi. Kebenaran pengetahuan adalah sesuatu yang relatif. Kebenaran yang hakiki berada di dalam akal yang menerimanya. Sayangnya, kita lebih sering mengingkari akal kita sendiri. Akhirnya, akal kita hanya ditutupi oleh kumpulan dogma doktrin yang sebenarnya malah sama sekali tidak bisa diterima akal. Akal kita ditutupi oleh 1000 penilaian orang lain yang membuat kita takut lalu mengingkari akal kita sendiri. Susah menumbuhkan kesadaran dari sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal, karena kesadaran bukan berbahan dasar ketakutan. Tanda kalau kita telah menerima kebenaran pengetahuan yang hakiki adalah kita mampu berada di titik netral. Kenetralan adalah frekuensi sang pembuat. Jadi saat kita menerima ilmu hakiki dari Sang Maha, kita tidak akan mencap orang lain sesat. Dan kita juga tidak akan takut tersesatkan oleh orang lain, karena pengetahuan kita sudah menjadi proses kesadaran diri, bukan dogma doktrin yang diulang-ulang untuk menakut-nakuti dan menutup akal. Mohon dimengerti dahulu dengan akal yang netral sebelum paragraf ini menyinggung siapapun. Semesta ini sudah dipenuhinya oleh pengetahuan-pengetahuan. Kenapa dipenuhi oleh pengetahuan-pengetahuan adalah karena kita memang membutuhkan pengetahuan untuk menjadi dasar, untuk menjadi sadar. Tapi sebelum menjadi kesadaran, pengetahuan itu harus diolah dulu dengan menggunakan akal. Kelolalah akal dalam kenetralan dan kita hanya akan berada di dalam kesadaran. W2 adalah why. Sama dengan, kenapa pengetahuan ini dibutuhkan buat saya? Jadilah terbuka dahulu dengan diri sendiri. Blok utama kenapa akal jarang digunakan adalah karena manusia itu tidak mau mengintrospeksi dirinya sendiri. Padahal introspeksi diri itu merupakan sarana untuk mengakui kekurangan diri yang perlu diperbaiki, dan ini adalah awal gerbang kesadaran. Memang sulit untuk memikirkan diri kita dan apa yang harus diperbaikinya. Tapi kita tidak bisa terus-menerus menilai yang di luar dan melupakan diri sendiri. Setiap orang bisa menilai sungai yang bersih adalah sungai yang tidak dipenuhi sampah. Tapi tidak semua orang mampu menyadarkan dirinya untuk tidak memenuhi sungai dengan sampah. Dengan bertanya kenapa, kita akan mulai mencari bagian mana dari pengetahuan ini yang nantinya bisa meningkatkan kesadaran, sehingga kesadaran kita pun meningkat. Michael Beckwith mengingatkan kalau di balik setiap masalah, ada pertanyaan yang mencoba bertanya pada dirinya sendiri. Di balik setiap pertanyaan, ada jawaban yang mencoba mengungkapkan dirinya. Di balik setiap jawaban, ada tindakan yang coba dilakukan. Dan di balik setiap tindakan, ada cara hidup yang berusaha dilahirkan. H1 adalah how, sama dengan bagaimana mengaplikasikan pengetahuan ini. Setiap orang adalah unik. Lakukanlah aksi kecil yang nyata dalam hidup Anda. Meski kecil, tapi itu adalah kesadaran diri yang sedang bergerak dalam perbaikan. Jangan meremehkan diri Anda yang membuang sampah pada tempatnya, yang mulai mencoba berhenti merokok, yang mulai menyempatkan waktu berbuat kebaikan. Selalu rencanakan aksi-aksi perubahan kesadaran diri. Kuncinya, fokuslah ke dalam diri dan abaikan pengomentar. Ingat, berkomentar dan mengkritisi diri orang lain jauh lebih mudah dan remeh ketimbang diri yang mampu mengomentari dan mengkritisi diri sendiri. Beraksi meski itu tidak terlalu membahagiakan, tapi bisa menjadi sumber kebahagiaan. Maka itu fokuslah untuk beraksi meski itu kecil, sepele, dan diremehkan oleh orang lain. Tidak perlu dihiraukan. Dirimu bergerak bersamanya, bukan bersama pengomentar dan pengkritisi itu. Sang Maha mengetahui jelas, mengetahui serta menghargai porsi dan kapasitas diri kita masing-masing. Semoga tips ini bisa berguna untuk Anda praktekkan.
Apabila dipraktekkan, maka ini sudah cukup membantu Anda dalam melahap ilmu-ilmu semesta dalam buku ini. Setelah ini, kita akan fokus mempelajari 3 hukum universal semesta yang mengatur keterhubungan alam semesta. Harus kami akui kalau ini bahasan pengetahuan yang besar. Menjadi khalifah itu memang kebesaran tersendiri. Wajar kalau pengetahuan yang seharusnya dipelajarinya juga besar. Jadi jangan dahulu menggerutu. Jelas pengetahuan hukum alam semesta ini akan sangat berguna bagi kita, membangkitkan kesadaran kita, dan memperbaiki kualitas hidup kita. Nikmatilah ilmu pengetahuan dalam buku ini dengan senikmat-nikmatnya. Ilmu pengetahuan. Tidak perlu mengeluh karena kami belum bisa mengakui kalau pengetahuan ini sudah menjadi yang terbesar. Kami yakin apabila Anda menggali lebih dalam, Anda akan menemukan yang lebih besar lagi dari apa-apa yang kami sampaikan dalam buku ini. Semakin mempelajari semesta, semakin besar ilmunya terbaca. Begitulah apa adanya semesta. Senantiasa memberi pelajaran tanpa batas pelajaran. Media belajar jiwa itu sangat luas. Semua yang ada di semesta adalah media belajar jiwa, bukan hanya jasad kita saja. KDZA. Sekarang mari kita mulai belajar dan mempelajari pengaturan universal alam semesta yang menjadikan seluruh keberadaan saling terhubung satu sama lainnya. Mari kita mempelajari dan memahaminya. Mengapa pemahaman itu penting? Ketika sesuatu dipahami secara bermakna, maka pemahaman itu dapat dibangun untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut. Sekedar tahu ilmu pengetahuan yang besar tidak akan membawa kepada kesadaran. Tetapi apabila dipahami, maka pengetahuan akan bisa diaplikasikan secara baik dan benar. Einstein menulis, hal yang paling tidak dapat dipahami tentang alam semesta adalah bahwa ia dapat dipahami. Jadi hampir tidak berbatas sama sekali. Karena tidak ada yang tidak memahami semesta kecuali dia akan berkata, semesta adalah tempat berlapis-lapis tanpa ujung lapis. Jadi mari kita pelan-pelan saja. Ini memang seru, tapi keseruan juga harus dikendalikan agar tetap seru. Memusingkan diri dengan pembahasan yang terlalu luas, tapi tidak mau menyaring manfaatnya bagi kesadaran diri, justru akan membuat pelajaran menjadi tidak seru lagi. Dalam hidup ini, pelajaran dan tingkat pemahaman itu memang selalu dibuat berlapis-lapis. Jadi mau tidak mau, kita harus mengupas satu lapis setelah selesai mempelajari satu lapis lainnya. Tidak masalah di lapis mana kita sedang belajar sekarang. Pastikan kita senantiasa membuka akal dan tidak mengingkarinya untuk melintasi 1000 lapis yang lainnya. Pelajaran dari Sang Maha Pembuat itu tersedia di depan kita secara terbuka dan menyeluruh. Tapi itu hanya bisa terbaca oleh mereka yang tidak ingkar akal. KDZA. Akal akan menuntun manusia untuk memahami sebab akibat. Setiap kita menginginkan kebaikan karena kita memang terlahir dengan fitrah kebaikan. Fitrahnya Sang Pencipta. Iya, demikianlah teman-teman bahasan mengenai dirimu adalah konektor alam semesta. Pembuka The Connected Universe, alam semesta terhubung. Dari sini ada 3 topik yang sudah kita pelajari, yaitu semesta terhubung dalam satu kekuatan universal, 3 hukum yang mengatur keterhubungan semesta, dan keterhubungan alam semesta butuh disadari. Ya, ini dari bukunya D.K.L. Rahman dengan judul The Connected Universe, Alam Semesta Terhubung. Universal Laws of the Universe, pengaturan universal alam semesta. Sangat seru sekali isi bahasan dari buku ini. Jangan lupa teman-teman untuk beli buku ini karena bukunya sangat saya rekomendasikan. Thank you, terima kasih D.K.L. Rahman. Dan sekian dulu video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Diary Fanny, karena Diary Fanny selalu membahas, selalu membacakan buku-buku yang sangat terbaik, sangat the best banget untuk kita dengarkan. Terima kasih ya yang sudah menonton, yang sudah mendengarkan. Bye for now.